Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, anak-anakku sekalian. Masih tentang fraction. Apa ya fraction itu ya bahasa Indonesianya ya? Fraction ini bahasa Pecahan. Pecahan. Keren Mas Hanif ya yang jawab tadi. Oke, pecahan. Ya, kita akan menyelesaikan pecahan dalam permasalahan sehari-hari ya. Tapi sebelumnya gantian nih. Kemarin, Ustadz pengen dengerin suaranya Mbak Greta. Mbak Greta baca dong ininya Al-Qur'annya, Ta'awudz dan Basmalah ya. Mbak Greta. Mbak Greta. Wah, gantian deh. Kalau misalnya Mbak Gretanya yang ini, mungkin Mbak Greta ada problem ini. Mas Hanif, bacakan Mas Hanif. In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Iya, pinter. Kalian artinya lah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula golongan dari orang-orang yang bersama kamu. Iya, ingat-ingat ya. Allah sudah menjelaskan juga mengenai pecahan di dalam Al-Qur'an nih. Surat apa nih? Surat 73. Al-Muzammil. Oke, sekarang kita menuju ke langsung saja. Jadi dalam penyelesaian sehari-hari itu ada soal nanti biasanya ya. Baik ketika ujian maupun ketika tes biasa gitu, atau ketika mengerjakan permasalahan seharian, ini ada soal seperti ini. Ya, contohnya kayak gini nih. Ibu, Mas Hakim deh, Mas Hakim baca, Mas Hakim jelaskan. Bacakan Mas Hakim. Ibu membeli. Oh, masih di mute Mas Hakim. Ya, Ibu membeli. Oh, sebentar. Ustadznya yang agak ini. Sebentar. Halo, sorry, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya tadi agak ini ya, agak ada masalah. Yuk, silakan Mas Hakim. Ibu membeli 1/5 kilogram telur dan 1/4 tepung. Oke. Berapa? Kilogram seluruh belanjaan Ibu. Oke, ketika menyelesaikan masalah, soal penyelesaian masalah ini kita harus tahu nih, ini diapakan nih? Dijumlahkan, dikurangi, atau dibagi, atau dikali nih? Kalau menurut Mas Hakim, ini diapakan Mas? Ditambah. Ditambah. Baik. Berarti Mas Adit, berapa tambah berapa nih Mas Adit? 1 tambah 2. Oke, 1 tambah 2 sebentar ya.
1 tambah 2. Bentar. 1/5. 1. Bentar. Ya, di sini Ustadz ini dulu. 1. Itu dulu dong, pecahannya dulu, semuanya dulu. Kalimat matematikanya bagaimana? 1/5. Terus 2, 1/4. ditambah, iya ditambah 2, 1/4. Gitu. Oke, boleh. Pakai caranya Mas Adit tadi. 1 dan 2 tambahkan. Boleh. Jadi 1 tambah 2. Gitu ya Mas Adit tadi ya? Kemudian tambahkan juga pecahannya. Kan tadi ini yang bulat dulu ya. 1/5 tambah berapa? 1/4. 1/4. Baik. Hasilnya berapa ini? 1 tambah 2? 3. Nah, kalau misalnya ini yang biar gampang pakai ini saja ya. Perkalian saja nih, dikali langsung nih. Samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, berapa penyebutnya? 5 kali 4 berapa? 20. 20. Oke, 20 di sini. Kemudian kali silang ya. 1 kali 4? 4. 1 kali 5? 5, gitu ya. Jadinya berapa hasilnya? 5. Ya, hasilnya berapa? 3. 4 tambah 5 berapa? 9. 9. Ditambah dulu dong ini. 9/20. Gitu ya. 9/20. Betul. 3, 9/20. Ingat ya. Ini kalau misalnya pecahan itu nggak boleh kalau misalnya penyebutnya belum sama. Jadi kita samakan. Cara paling gampang, kalikan saja ini. Ya. Ini. Kemudian di sini kasih kesimpulan. Nah, ini nih. Kalau soal penyelesaiannya, soal penyelesaian masalah seperti ini, sebaiknya jawab dulu, nggak cuma nulis kayak gini, pasti dijawab pertanyaannya. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Belanjaan ibu, itu ya ditulis seperti ini. Belanjaan ibu seluruhnya berapa kilo? 9/20 kilogram. Gitu ya. Kalau misalnya menjawab pertanyaan secara lengkap kayak gini. Ini yang benar kayak gini. Jadi menjawab bukan hanya angka-angkanya saja tulis-tulis. Nah, tetapi ada kesimpulannya. Belanjaan ini kesimpulan tandanya kasih tanda 3 kayak gini. Belanjaan ibu seluruhnya 39/20 kilo. Baik. Contoh yang kedua. Oke, siapa yang sekarang mau membacakan? Bapak yang membacakan? Mas Hanif, coba. Mas Hanif? Mas Fahri deh, Mas Fahri. Kalau misalnya Mas Hanif ini agak kesulitan. Gantian. Mas Fahri. Mas Fahri bisa dengar Bapak? Wah. Ya, Mas Fahri silakan bacakan. Persediaan gula ibu 1/5 kilo. Ya. Terus? Gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 1/2 kilo. Betul. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah... Baik. Ini kira-kira diapain, Mas Fahri? Halo. Diapakan ini? Dikurangi. Betul. Berapa kurang berapa? Berapa kurang berapa? 2 kurangi 1/5 benar. dikurangi 1/2. Baik, ya kita lakukan ya. 2 1/5. Nah,
dikurangi 1/2. Oke, gimana caranya? Seperti tadi. Boleh seperti tadi, tetapi nggak boleh langsung 2 kurangi 1, ntar 1/5 kurangi setengah kurang. Ya, kalau pengurangan sebaiknya di sini 2-nya dipecah, jadi 1/5/5. Oke, itu kan 1 tambah 5/5 kan? Nah, 5/5 tambahin ke sini dulu, tambah 1/5 lagi. Berarti sini 1 berapa? 5 tambah 1? 5 tambah 1, 6. 1/5 dikurangi 1/2 gitu ya. Kenapa? Karena kalau langsung agak kesulitan nih. Oke, Ustaz ini dulu ya. Kalau misalnya caranya gini, 1 kurangi 1. Nah, ini boleh 1 kurangi 1 berapa? Habis ya? 0. 0. 1 kurangi 1, 0. Udah. Kemudian 6/5. 6/5 kurangi setengah. Caranya seperti tadi aja. Dikalikan saja. Penyebutnya disamakan. Cara dikali. 5 kali 2 berapa? 10. Ini kurangi. Bawahnya 10. Kemudian kali silang. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2, 9. 6 kali 2? 12. 12. 5 kali 1? 5. 5. Artinya hasilnya adalah 12 kurangi 5. Penyebutnya tetap nggak boleh. 7. 12 kurangi 5 berapa? 7. Oke. Sekarang ini ya, kalau misalkan seperti ini, tadi kenapa nggak boleh langsung? Nggak boleh langsung seperti tadi, seperti penjumlahan. Kenapa? Lihat, bayangkan kalau misalnya seperti ini. 2 dikurangi 1, kemudian 1/5 dikurangi setengah. Nah, ini kan hasilnya 1 ya. 1. Kemudian kalau ini disatukan, ini 10 dikurangi. Nah, ini 2 kali 1, 2. 5 kali 1, 5. Wah, jadi negatif. Nggak boleh kayak gini ya. Ini kayak gini nggak boleh, nggak bisa jadi negatif seperti ini. Maka caranya seperti ini dulu. Ya, diubah seperti ini dulu, baru kemudian tadi 1/5/5. Kalau misalnya ini seperti ini. Oke. Kemudian artinya kita simpulkan di sini, ambil sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan jawabannya? Sisa gula ibu, gitu ya. Sisa gula ibu berapa kilo? 7/10 kilogram. Ingat, ini kalimat ini perlu dituliskan ketika bentuk soalnya adalah penyelesaian masalah seperti ini. Bentuk soal penyelesaian masalah, tolong dituliskan pertanyaan jawaban dari pertanyaan ini. Kalau sisa gula yang dimiliki ibu, maka sisa gula yang dimiliki ibu adalah, nah pakai seperti ini ya. Disingkat seperti ini boleh. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Contoh yang ketiga. Oke, tolong dibacakan. Yang belum siapa tadi ya? Adit. Adit, Mas Adit, monggo, Mas Adit. Mas Adit, Contoh bacakan. penjelasan 3. Luas pekarangan Pak Made 200 meter 200 meter persegi. Ini bacanya 200 meter persegi. Ini Pak, bukan Pak Made. Pak Made. Ini orang Bali nih, ya, 200 meter persegi. Ya, ditanami kacang seluas. Ditanami kacang seluas 84/1/2 meter persegi. Ditanami sayur 68/1/4 meter persegi. Ya. Dan sisanya ditanami bunga. Oke. Berapa Meter? ditanami bunga? Iya, berapa meter luas tanah yang ditanami bunga? Ini gimana caranya nih? Mbak,
diapakan nih dulu nih, diapakan dulu dan ini kalau matematikanya bagaimana nih? Kurang. Siapa yang dikurang? Lihat, ada ruas pekarangan. Kalau misalnya ini ya, nih, kebayanginnya gini. Ini ruas pekarangan 200 meter persegi. Dipakai ini kacang berapa? Dipakai Us. Dipakai kacang 84. 84 setengah. Kemudian dipakai untuk sayur 68 seperempat. Sisanya berapa ini? Ditanam bunga. Oh dibagi? Enggak dong. Bukan dibagi. Bukan dibagi. Ini 200 meter nih semuanya nih. Kalau seluruhnya 200 meter persegi. Nah, kalau misalnya ini kacang 84 meter persegi. Kalau misalnya sayur 68 seperempat meter persegi. Tak diapakan nih? Ini bunga. Pertanyaannya bunga berapa meter persegi? Nah, diapakan nih? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ditambah. Apa yang ditambah? Siapa ditambah siapa? 84 ditambah 68. Betul, boleh. 84 setengah ditambah 68 seperempat, lalu 96 meter. ya, dulu, satu-satu dulu. Caranya dulu. Ini ditambahkan. Setelah ini ditambahkan, diapakan? Nanti hasilnya untuk, ini udah ketahuan nih. Ya, hasilnya ini, hasil dari penjumlahan ini nanti untuk mengurangi berapa? Ini kan kita nyari yang daerah ini nih, yang belum ditanamin nih, yang mau akan ditanami bunga nih. Ya, yang diarsir ini. Nah, yang diarsir ini kan yang besar dikurangi keseluruhan ini dikurangi 84 tambah 68 kan. Nah, artinya di sini adalah 200 kurangi 84 setengah ditambah 68 seperempat. Gitu ya. Caranya ya, kita ubah dulu ini menjadi operasi matematika. Oke. Ini kita jumlahkan saja dulu. Ini dulu yang di dalam kotak dulu ya, di dalam kotak. Yang di dalam kotak 84. Ya, penyelesaiannya gini ya. Penyelesaiannya 200 kurangi 84 setengah kurangi ditambah 68 tambah seperempat. Nah, kita pecahkan dulu satu-satu. Penjumlahan dulu. 84 setengah ditambah 68 seperempat. Ya, boleh ini. Bilangan bulatnya dijadikan satu, boleh. Ya. 84 ditambah 68. Ya. Kemudian pecahan sama pecahan. Setengah tambah 1 per. Ya, berapa nih? 68 tambah 86. 4 tambah 8. 12 ya. Tambah 1. 9. 9 tambah 6. 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6 berapa? 5. 152. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ya, kalau misalnya seperti ini, kalau salah satu bisa dibagi oleh yang lain, pakai salah satu aja. Nih, biar gampang. Jangan dikalikan. Kalau misalnya bisa, ini, nah, jumlahkan saja dulu. Ini lebih mudah. Kalau misalnya kita, ini kan 2, 4 bisa dibagi 2 ya. Ini jadi kita jadikan 4, ini kita jadikan 4 juga. Ya, atau ininya nanti kemudian kan 2 ke 4 kali berapa? Kali 2 kan? Maka yang atas juga dikali 2. Itu kali 2 juga. Maka di sini 2 per 4 ditambah 1/4. Nah, berapa nih hasilnya jadinya?
152. Ini 2 tambah 1. 3/4. Udah selesai belum? Udah selesai belum? Belum ya, belum. Kenapa? Karena di sini kan masih ada 200-nya belum dikurangin sama yang ini. Ini kan baru sampai sini aja nih. Baru sampai yang ini saja ya, baru sampai sini 200-nya belum dikurangin. Artinya di sini 200 diturunkan lagi di sini 200 dikurangi hasilnya yang tadi 152 3/4. Nah, oke, sebentar ya. Ini kayaknya kurang tempatnya kurang nih. Ustaz ini dulu. Sip. Ya, Ustaz tambahin dulu. Caranya gimana? Ya, sebentar ya. Sebentar. Ustaz tambahin dulu ininya. Jadi mana? Oke. Di sini ya. Oke. Kita akan melihat lagi. Ustaz share lagi nih. Oke. Nih masih kelihatan ya tadi ya. Kita ini kan. Klik toat filter. Turtle. Nah, ini kan tadi nomor 3 gini ya. Sampai sini ya. 200 dikurangi ini hasilnya. Nah, hasilnya ini 152 3/4. Lalu bagaimana nih? Kalau seperti ini, nah kita pindah ke halaman berikutnya karena nggak cukup kalau misalnya tadi. Ya. Di sini 200 kurangi tadi berapa? 152 3/4. Nah, 200 itu kurangi 1 dulu. Gitu. Ya. 200 kurangi 1 berapa? 199. Karena apa? Karena ini kita jadikan 4/4. Di sini kan bawahnya 4. 4/4 itu kan 1 tambah 199 itu 200. Jadi sama seperti ini. Baru dibuat seperti ini ya. 152 ini 3/4. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Bateraiku tinggal 5%. Oh ya, dicolok dulu Mas. Colok ya. Dicolok. Ya. Lift dulu. Iya, dicolok dulu. Ya, nggak apa-apa. Lift dulu kalau misalnya ini. Kalau bisa dicolok. Ya. Ini. Iya. Ini ya. Kita lihat di sini. Ini 100 bilangan bulat baru boleh disatukan dengan bilangan bulat. Jadi 199 dikurangi 152. Nah, kemudian pecahan dengan pecahan. 4/4 dikurangi 3/4. Gitu ya. Berapa ini? 199. Kalau misalnya bingung, ya kasih yang model kayak gini. Kurangin. 9 kurangi 2. Berapa? 7. 9 kurangi 5. 4. Berarti sini hasilnya adalah hasilnya di sini 47. Nah, 4/4 kurangi 3/4 berapa? 1/4. 1/4. Oke. Kesimpulannya, tadi pertanyaannya apa sih? Kalau udah kesimpulan, berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga? Oke. Berarti jawabannya di sini adalah luas tanah yang ditanami bunga berapa meter persegi? Sama dengan 47 1/4 meter persegi. Nah, hati-hati ya soal ini. Kenapa? Karena soal ini sudah mulai bertingkat. Kita harus 2 kali kerja dulu. Pertama menjumlahkan ini nih. Ini jumlahkan dulu. Ya, ini jumlahkan dulu. Nanti hasilnya ini dijumlahkan. Nanti hasilnya untuk mengurangi ini. Kan tadi seperti ini. Luas keseluruhan 200 yang udah dipakai 84,5 dan 68/1. Ini dijumlahkan. Nanti baru kita bisa tahu berapa luas bunga.
luas tanah yang digunakan untuk menanam bunga. Oke, ada kesulitan nggak dalam memahami ini? Bertahap ya. Ada kesulitan nggak? Ya, gimana Mas Adit? Kesulitan nggak Mas Adit? Bisa dipahami nggak Mas? Nggak ya? Mudah-mudahan ya. Mas Hanif dan Mbak Greta juga baik. Mas Musya, mudah-mudahan semuanya bisa. Oke, lanjut lagi, sedikit lagi. Oke, satu soal lagi. Contoh penyelesaian masalah 4. Oke, biar cepat ya, karena waktunya sudah ini, sedikit lagi nih. Oke, Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan memerlukan 5/4 meter, sedangkan untuk dapur 3/8 meter. Pak Harjo punya persediaan talang sebanyak 4,5 meter. Berapa meter talang yang harus diberi Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang di rumahnya? Nah, ini perlunya nih, perlunya. Kalau misalnya bingung, digambar aja. Perlunya berapa meter talang? Talang perlunya 5/4, kan gitu. Kemudian untuk depan, ini untuk depan. Oke, tambah lagi talang lagi untuk bagian mana nih? Untuk dapur. Dapur berapa tuh? Dapur 3/8. Oke. Bapaknya ini, Pak Harjo ini hanya punyanya ini. Oke, hanya punya berapa nih? 4,5 meter. Oh, berarti sampai sini aja nih. Ya, dia punya hanya 4,5 meter. Nah, gitu. Lalu sisanya yang harus dibeli berapa nih? Kan gitu pertanyaannya. Ya nggak? Nih. Lalu gimana ini nih operasi matematikanya gimana nih? Kalau seperti ini. 5/4 diapakan? Dengan ditambah, betul sekali Mbak Greta. 5/4 tambah 3/8. Lalu hasilnya nanti dikurangi 4,5 gitu ya. Nah, jadi gimana kalimat matematikanya itu? 5/1/4 dikurangi 3 ditambah 3/1/8, lalu hasilnya ini dikurangi 4/1/2 gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti ini nih, kerjakan dulu satu-satu. Ini kita cari tahu dulu perlunya berapa meter. Nanti yang dipunyai talangnya berapa, lalu sisanya seperti ini. Gitu ya. Bapak nggak usah jelasin detail cara menjumlahkannya ya, karena kan kalian sudah mulai terbiasa. Kemarin-kemarin sudah mulai terbiasa untuk menjumlahkan ini. Oke, ada ya, kenapa? Ada pertanyaan? Gimana, Mas? Nanti ya, enggak ya. Nanti ini caranya saja. Ustadz hanya memancing kalian dengan caranya. Jadi enggak Ustadz semua yang berpikir. Nah, ini caranya Ustadz jelaskan. Begini nih caranya. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ini caranya seperti ini. Gitu, oke. Nah, dengan cara seperti ini kita ini eraser dulu, ini di-erase nih, nggak perlu. Sekarang balik lagi ke pen. Ya, dengan seperti ini caranya kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Punya talang perlu talangnya berapa, lalu punyanya berapa, lalu yang ditanya berapa meter yang harus dibeli. Begitu. Wah, Mas Musya udah ngantuk saja. Jangan ngantuk ya, nanti kerjakan soalnya. Semuanya sudah dapat soal ya? Ya, oke, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah dapat soal. Baik, untuk hari ini karena waktunya juga terbatas sekali, Bapak harus undur diri dari kalian semua. Semoga kalian selalu bersemangat untuk belajar matematika ini, belajar apapun yang kita harus pelajari, dan jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan murojaah Quran.
Karena itu adalah basic ya. Itu dunia dan akhirat kalau misalkan ini kita harus dapatkan. Iya, begitu saja dari Bapak. Pesan Bapak ya, pesan Bapak selalu baca Al-Qur'an setiap hari. Jangan lupa murojaah dan tetap jaga kesehatan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.